Salam harmoni. Perkenalkan, saya Alan. Di sini saya akan menjawab soal statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Di sini dalam materi penyajian data, di mana dalam sebuah data itu sebenarnya disajikan dari dalam berbagai cara, yaitu di mana ada data disajikan dalam diagram batang, diagram garis, diagram lingkar, habis itu ada poligon, histogram, kurva atau ogif positif ataupun ogif negatif, diagram titik boleh, dan itu sangat banyak sekali cara penyajian sebuah data. Nah, di sini dapat 3 soal terkait data-data yang sangat bervariatif, dan kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Nah, di mana di soal yang nomor 1 ini diketahui bahwa banyaknya mahasiswa di Universitas X menurut fakultas dan jenis kelamin. Mencatat fakultas. Terus setelah itu ada banyak mahasiswanya, laki-laki, perempuan, terus ada jumlahnya. Dan berdasarkan data yang telah disajikan, data tersebut dalam bentuk diagram. Dengan diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas, dan juga diagram batang dua komponen fakultas jenis kelamin. Jadi, langkah pertama yang harus disajikan itu adalah data yang dari soal tersebut harus di-copy dulu ke dalam Excel. Supaya kita tinggal menginsertkan atau langsung saja menambahkan sebuah bagan dengan cara memblok data-data tersebut. Supaya jika terdapat perubahan data, secara otomatis grafik diagramnya pun juga bakal berubah. Ya, di sini saya sudah mengerjakannya terkait diagram batang tunggal beserta jumlah mahasiswa per fakultas. Nah, di sini ada banyak misalnya di kelas E, jadi di kiri ada jumlah mahasiswa, yang di sebelah bawah itu adalah fakultasnya. Gitu. Dan ini juga terdapat yang diagram batang dua komponen, yaitu di mana fakultas dan jenis kelamin, dengan judul diagramnya banyaknya mahasiswa berdasarkan fakultas dan jenis kelamin. Nah, di sini terdapat jumlah mahasiswa, lalu di sini di bawahnya terdapat laki-laki dan perempuan di para fakultas. Fakultas A, laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya. Untuk cara membuat diagram batang yang seperti ini, baik diagram batang tunggal maupun diagram batang dua komponen, kita yang pertama itu kita blok dulu datanya, setelah itu kita insert, kita cari diagram bar chart atau diagram batang. Nah, di sini ada yang 3D, ada yang 2 dimensi. Ini selera kalian, selera masing-masing. Kita pakai 2D yang sederhana dulu. Di sini kita langsung klik datanya. Nah, di sini kan masih datanya semuanya terinput dari fakultas, jenis kelamin, dan jumlah. Di mana di soalnya itu kita harus berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas. Nah, maka itu kita harus klik kanan di dalam diagramnya, setelah itu select data. Nah, di sini kita cari, karena kita hanya membuka jumlah dan fakultasnya, maka perempuan dan laki-laki kita centang. Begitu. Nah, di kanan, di horizontal kategorinya, itu sudah pas, sudah fakultas A, B, C, D, E, dan sampai OK. Nah, inilah dia diagramnya. Yang sama seperti diagram batang tunggal. Nah, di sini untuk mempercantik dari diagramnya, kita klik fill, kita pakai warna misalnya kuning. Nah, untuk di sini untuk ganti jumlahnya, kita langsung klik aja jumlah, kita kasih judulnya apa? Banyaknya mahasiswa di Universitas X. Nah, seperti itu. Nah, untuk memberikan judul di bawah bagan ini, sepertinya ada, oh, di sini ternyata ada fakultas, di kiri ada jumlah mahasiswa, tinggal klik dari diagramnya, setelah ada klik tambah di sini, chart elemen, kita klik, dan kita tambah ke axis titles. Kita centang saja, terus untuk supaya lebih spesifik jumlah datanya, kita klik data labelsnya. Sehingga data spesifik di fakultas A itu ada 1.560 mahasiswa, di fakultas B ada 1.019 mahasiswa, dan seterusnya. Nah, di sini kita ganti dulu axis title-nya, di sini kita klik fakultas, dan yang di sebelah kiri, kita kasih jumlah mahasiswa. Nah, itu. Jadilah satu diagram yang sama. Itu. Itu untuk cara untuk menyajikan diagram batang tunggal di Excel. Selanjutnya diagram batang dua komponen. Dengan cara yang sama, kita ambil dulu datanya. Setelah itu kita insert, kita kasih bar chart. Lalu kita pakai 2D kolom aja. Nah, di sini kita lihat yang diperlukan itu adalah komponen fakultas dan jenis kelamin. Artinya di dalam sebuah fakultas harus dibedakan dua diagram batang dua komponen, ada laki-laki, ada perempuan. Karena itu, kita klik diagramnya,
Setelah itu select data. Di mana select data, karena kita tidak membuka jumlah, kita memerlukan laki-laki dan perempuan. Kita set centang jumlahnya, di sebelah horizontal sudah ada keputusan ABCDE, kita diamkan. Oke, bakal keluar data yang seperti di kanan ini. Nah, dengan sama seperti tadi, kita bisa ubah datanya. Untuk menambah ke spesifikan data, kita kasih access title dan data label supaya lebih menarik penyajian datanya dan lebih lengkap. Begitu untuk menyajikan sebuah dari data berupa tabel ke diagram batang tunggal maupun diagram batang dua komponen. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di mana di sini diberikan sebuah data terkait dari skor mata kuliah statistika terapkan dalam pelajaran IPA dari 150 orang mahasiswa. Nah, di sini diberikan data secara acak sebanyak 150, maka data di atas lakukan analisis data dan sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, dan kurva. Untuk tahap yang pertama, kita bakal mengcopy seluruh data dalam soal ke dalam sebuah tabel yang seperti ini. Nah, ketika saat mengcopy data ini, harus teliti dalam memasukkan data ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyajikan sebuah data. Nah, di mana di sini yang diperlukan karena ini merupakan data berkelompok, maka yang diperlukan adalah jumlah data, nilai maksimal dan nilai minimal terlebih dahulu. Mana jumlah data ini dengan menggunakan rumus skornya dengan Excel, setelah memblok seluruh tabel ini, maka setelah itu kita menggunakan rumus count, 150 untuk nilai maksimal dengan menggunakan rumus max, untuk nilai minimal dengan menggunakan rumus nilai min atau rumus min untuk mencari nilai minimal. Nah, di sini tertera jumlah data 150 sudah benar, nilai maksimal 94, dan nilai minimal adalah 13. Nah, untuk menyajikan sebuah data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi, itu harus menggunakan aturan Stargess untuk menentukan jumlah kelas. Dan ini ada jangkauannya berapa, terus ke panjang kelasnya berapa. Nah, untuk pertama menentukan jangkauan atau redesign dengan rumus nilai maksimal dikurang nilai minimal, yaitu 94 dikurang 13. 94 dikurang 13 adalah 81. Untuk menentukan jumlah kelas atau K, itu menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itulah jumlah data, 150. Nah, dengan rumus tersebut, maka didapatkan nilai 8,18. Maka dibulatkan menjadi 8. Atau 9 kelas. Nah, di sini kenapa 9 kelas? Nanti pasti akan ada alasannya pada saat menentukan interval kelasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan panjang kelasnya dengan rumus jangkauan per jumlah kelas, di mana panjang jangkauannya 81 dan jumlah kelasnya kita tidak menggunakan yang dibulatkan tapi menggunakan nilai murninya karena kita bekerja di Open Excel, jadinya kita langsung menggunakan murninya. 81 dibagi jumlah yang hasilkannya adalah 9,9 dibulatkan menjadi 10 panjang kelasnya. Nah, di sini kita sudah dapat jumlah kelas dan panjang kelasnya. Selanjutnya itu menentukan batas kelasnya. Nah, di sini di mana batas bawah kelas pertama menggunakan data terendah atau paling kecil, di mana data yang paling kecil adalah 13. Nilai yang paling kecil 13, di mana batas kelas atas ditentukan dengan menambah batas kelas bawah dengan panjang kelas, di mana panjang kelas 10 dikurang 1. Nah, seperti ini 13 ditambah 10 dikurang 1, ditambah dengan panjang kelasnya, baru dikurangi 1. Maka dapat dihasilkan 22. Nah, seperti itu seterusnya di nomor kelas 2, di 23 sama rumus 10 ditambah 10 dulu baru dikurang 1 dan seterusnya. Sampai ke nomor kelas 9. Nah, di sini kenapa harus 9 kelas? Nah, sebelum itu kita masuk dulu karena batas kelas bawah sudah diketahui, batas kelas atas juga sudah diketahui, maka ini adalah sebuah interval kelas. Dari jarak di antara 13 sampai 22, nilai skor di antara 23 sampai 32 dan seterusnya. Nah, kenapa di sini harus sampai 9 kelas? Kenapa tidak mengambil 8 kelas saja? Karena di dalam data soal tersebut terdapat nilai maksimalnya adalah 94. Sementara kalau kita menggunakan jumlah kelasnya ada 8, maka hanya sampai interval 83 sampai 92 saja. Maka dari itu nilai 94 tidak bakal masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi karena kelasnya tidak ada. Maka dari itu kita menggunakan jumlah kelasnya ada 9, yaitu dengan interval 93 sampai 102. Sehingga masuklah nilai 94 ke kelas tersebut. Begitu kenapa menggunakan nilai jumlah kelasnya adalah 9.
Nah, selanjutnya kita masukkan yang skor 13 sampai 22 berapa frekuensinya dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali karena ini merupakan data acak di dalam Excel. Dan dengan cara ini sudah diblok 15 data. Nah, untuk selanjutnya dengan tinggal di copy saja, lalu kita pas ditempel di bawah dari data sebelumnya. Nah, ini kan dia mau terurut sampai ke data 150. Maka dari itu kita blok semuanya, lalu kita pakai sort filter, sort ascending to descending, di mana sort A sampai Z, sehingga bakal berurutan, sehingga kita gampang untuk memasukkan data-datanya tersebut ke dalam kelas-kelasnya, supaya kita tidak menghitung satu persatu secara acak. Sehingga mengurangi yang namanya kesalahan penginputan data. Nah, di sini sudah masuk frekuensi 1, 7, 18, 30, 49, 23, 14, 7, 1, dan jumlah ini adalah 150. Maka untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan menghilangkan jeli atau turusnya ini saja, dan hilangkan turusnya, maka jadilah tabel distribusi frekuensinya. Itu. Nah, selanjutnya yaitu ke diagram lingkar. Untuk diagram lingkar itu tinggal kita blok saja nilai tabel distribusi frekuensi, tinggal langsung ke insert, baru kita cari chart P yang tiga dimensi ataupun dua dimensi. Nah, di sini kita tinggal langsung dirubah saja, mau ditambah detailnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan sajikan di mana format kuliah statistika pengamatan IPA di interval 13 sampai 22. Artinya yang ini, kita langsung lihat ini di sini 1. Nah, ini 53 sampai 62. 53 sampai 62 itu 49. Nah, selanjutnya yang ini 13 sampai 22 ada 1. Dan seterusnya. Yang di bawah ini ada interval dari setiap interval kelasnya. Interval itu 9 kelas, dan ini 49, 23, 14, 7, 1, 1, 7, 18, sama 30. Ini adalah frekuensi per tiap kelasnya. Gitu. Untuk diagram batang itu sama seperti soal nomor 1, tinggal di copy saja pada kelas yang disebut frekuensi, lalu ke insert, lalu ke diagram batang mau pilih 3D kolom atau 2 dimensi. Begitu. Itu untuk penyajian distribusi frekuensi diagram lingkar dan diagram batang. Berbeda dengan histogram. Kalau histogram kita tidak menggunakan frekuensi dan interval kelas, melainkan nilai tengah dari setiap kelasnya. Kita menggunakan nilai tengah untuk mencari nilai tengah, itu di mana batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Jadi 13 ditambah 22 dibagi 2 dapat 17,5. Begitu juga ke kelas-kelas berikutnya cara pencariannya. Nah, untuk membuat data yang seperti ini, supaya dia mau menempel seperti ini dan dapat batas-batas garisnya, terus skornya mulai nilai tengah di bawah, itu dengan cara kita blok dulu nilai frekuensi dan nilai tengah, kita klik insert, lalu setelah itu ke diagram 2D kolom. Nah, setelah muncul data seperti ini, kita klik kanan, lalu ke select data. Nah, karena kita menggunakan yang di bawah itu adalah sebuah frekuensinya, yang dimana kita menilai tengah, yang disinilah yang di legend itu, yang di sini itu adalah frekuensi, yang di sebelah kiri dan sebelah horizontalnya itu kita menggunakan nilai tengahnya. Kita blok nilai tengah. Oke, sudah semua masuk. Identifikasi masuk 17,5, 27,5, dan 97,5. Dan yang di entry series adalah frekuensi. Oke. Nah, maka keluar ya data yang seperti ini, yang sama seperti di kiri. Nah, untuk supaya menjadi seperti ini, maka diperlukanlah stylenya dulu diubah ke style yang paling bawah. Itu style yang paling bawah, sehingga sudah tampak bold dari sebuah chartnya. Nah, selanjutnya, yaitu dengan cara kita klik di bagian chartnya, klik di bagian chartnya 2 kali. Nah, ini bakal keluar format chart area. Nah, klik lagi sekali supaya ini semua barnya itu terkena bar satu kali edit. Nah, di sini gap width-nya yang di sebelah kanan, ini klik. Gap width-nya ini ke 0%. Kalau tidak terdapat gap atau celah interbar. Yaitu di sini kita klik bordernya harus ke solid line. Untuk width-nya penebalannya kita pakai 1,5. Oke, jadilah sebuah histogram.
Nah, untuk supaya kelihatan spesifik seperti ini, sama caranya dengan ditambah access title-nya, data labels-nya. Keluarlah data yang seperti ini. Itu untuk membuat sebuah histogram. Nah, histogram dia menggunakan nilai tengah di bagian bawah skornya, tidak menggunakan interval clause. Nah, selanjutnya yaitu di bagian ke polygon. Nah, di mana polygon ini sama seperti tadi, kita menggunakan nilai tengahnya. Nilai tengah dari tabel distribusi frekuensi. Nah, kita insert, kita pakai garis ini. Ya, pakai dua nilai. Keluar dua nilai ini. Dua nilai, kita coba bandingkan dengan yang sudah ada, yang sudah saya buat. Nah, ini caranya kita ubah dulu. Select data. Select data, lalu di mana kita hanya menggunakan seri 1. Seri 2 tidak kita gunakan. Ya, seri 1 itu adalah frekuensinya yang biru. Nah, setelah itu edit, kita pakai nilai tengah. Blok cookie. Nah, kita keluar data yang seperti ini, yang sama. Nah, untuk melihat data supaya lebih grafiknya menarik seperti ini dan lebih spesifik, maka kita tinggal ubah saja stylenya ke paling bawah. Yang paling bawah. Nah, lalu setelah itu untuk menambahkan sebuah data basis titlesnya ataupun data labelnya. Itu untuk membuat sebuah penyajian data berupa polygon. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurva OGIF. Nah, di mana kalau kurva OGIF itu tidak menggunakan nilai tengah, melainkan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau kurang dari artinya OGIF positif, kalau frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan OGIF negatif. Dan juga menggunakan tepi atas dan tepi bawah, artinya batas. Kalau tepi atas artinya batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah artinya batas bawah dikurang 0,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari artinya di mana frekuensi 1, setelah itu ditambah 7, nilainya 8, 8 ditambah 18, 26, 26 tambah 30, 56, 56 tambah 49, 105, dan begitu seterusnya. Itu namanya kumulatif, artinya ditambah terus per frekuensi. Kalau lebih dari, ya dari bawah pengerjaannya. Nah, ini merupakan OGIF kurang dari dan lebih dari. Yang di kiri ini adalah OGIF positif. Dia naik ke atas. Ini caranya dengan cara karena kita menggunakan tepi atas dan OGIF kurang dari itu adalah kurang dari dan di atas. Nah, kita kontrol. Dan sini sudah jadi. Langsung insert. Kita menggunakan diagram garis sama. Kita menggunakan diagram garis. Nah, karena kita yang select data, yang di kiri itu adalah harusnya frekuensi, maka tepi atasnya kita kurangkan, kita edit, kita pakai, dan di bawahnya itu adalah sebuah tepi atas. Nah, akan terjadi seperti ini. Begitu pula dengan OGIF yang lebih dari. Begitu dengan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari di sebelah kiri, di sebelah legends-nya, dan sebelah horizontalnya kita menggunakan tepi bawah dengan cara select data seperti tadi. Jadilah OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Nah, ini untuk penyajian data di soal yang nomor 2. Next, selanjutnya ke soal yang nomor 3. Nah, di sini kita dikasih sebuah data kandungan logam berat X di dua badan sungai, yaitu Sungai A dan B, di mana tahun 2018 sampai 2024, Sungai A pencemar S dalam ppm, Sungai B pencemar S dalam ppm. Berdasarkan data di atas disajikan dalam bentuk diagram garis. Sama, kita perlu ubah dulu, copy dulu data ini ke dalam tabel Excel, supaya lebih gampang dalam insertnya. Nah, di sini ada sebuah data yang sudah saya buat. Nah, di sini, di sebelah kiri itu dapat jumlah pencemar X-nya dalam ppm, sebelah bawahnya adalah tahunnya. Yang biru itu adalah Sungai A, yang
koordinat sungai B. Maka kita bisa mengkomparasi atau perbandingan berapa meter pencemar es di sungai A dan B 2000, dari tahun 2018 sampai 2024. Caranya, kita blok seluruh data, insert, kita menggunakan data yang line with markers. Nah, jika sudah terjadi line with markers, setelah itu kita select data. Nah, kita lihat yang di kiri itu adalah sebuah nilai dari nilai pencemarnya berapa begitu, dan sebelah kanan itu adalah di sebelah bawahnya itu merupakan nilai dari tahunnya berapa. Maka dari itu di bagian bawahnya kita diperlukan mengedit ke tahunnya. Ini ke tahunnya. Bentar. Oke. Nah, di sebagian horizontal sudah ada tahunnya, sungai A, sungai B, dan sini kita di tahunnya ini kita edit series value-nya ke sungai A dan sungai B. Oke. Nah, ini sudah jadi. Artinya kita tidak perlu di select data itu, kita hanya perlu mencentangkan sungai A dan sungai B. Untuk tahunnya tidak dicentang. Dan tidak perlu menambahkan entries lagi. Nah, sungai A, sungai B sudah masuk. Dan di sini kita hanya perlu mengentriskan tahunnya saja supaya mendapatkan data yang seperti ini. Artinya per tahun itu terjadi beberapa kenaikan dan yang sebagainya. Gitu. Untuk supaya ini menjadi bergambar, kita kasih fill yang hijau saja. Nah, ini sama seperti data ini. Untuk menambah title-nya di sebelah atas atau sebelah kiri bisa dengan assist titles dan data labels. Kita sudah tahu berapa jadinya secara spesifik angka kenaikannya. Nah, penyajian datanya seperti ini untuk menyajikan sebuah data ke dalam bentuk diagram garis. Mungkin sekian dari penyajian data dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam hormat.